Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya Muhammad Arif Nur Atorik dan rekan saya Thomas Adi Putra serta Riki Pratama akan membawakan sebuah materi kriptografi, yaitu kriptografi auto keykeeper. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian dari kriptografi auto keykeeper, kita kenali dulu pengertian umum dari kriptografi. Nah, kriptografi sendiri adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan suatu informasi. Nah, dalam ilmu kriptografi, pesan atau informasi yang dapat dibaca itu disebut plain text atau biasa juga disebut sebagai clear text. Nah, proses untuk mengubah plain text menjadi ciphertext itu disebut sebagai enkripsi. Kemudian, pesan yang tidak dapat terbaca itu disebut sebagai ciphertext. Kemudian, proses mengembalikan bentuk semula dari enkripsi itu disebut sebagai dekripsi. Lalu, proses dekripsi dapat digunakan untuk membuat ciphertext kembali menjadi plain text. Nah, kita masuk ke pengertian dari kriptografi auto keykeeper. Nah, di mana kriptografi ini merupakan pengembangan dari kriptografi sebelumnya, yaitu Caesar dan Vigenère. Kriptografi ini ditemukan pada tahun 1586 oleh Blaise de Vigenère, yang merupakan penemu dari kriptografi versi sebelumnya juga. Pada kriptografi AutoKey juga digunakan sebuah kata sebagai kuncinya. Kunci diikuti dengan plain text sehingga membentuk huruf-huruf yang sama panjang dengan plain text. Jika panjang kunci lebih kecil dari panjang plain text, maka kunci akan disambung dengan plain text tersebut. Nah, selanjutnya untuk bagian enkripsi dan dekripsi akan saya serahkan kepada rekan saya, Riki Pratama. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai enkripsi dan dekripsi dari AutoKeykeeper. Jadi, enkripsi dari AutoKeykeeper ini akan digunakan untuk memperoleh ciphertext, di mana ciphertext ini diperoleh dari plain text ditambah dengan keystream dan dimodkan dengan 26. Adapun dekripsi dari AutoKeykeeper ini, dekripsi ini dilakukan untuk mengembalikan ciphertext tadi menjadi plain text semula, di mana plain text ini diperoleh dari ciphertext dikurangi dengan keystream dan dimodulokan dengan 26. Adapun keterangan dari rumusan AutoKeykeeper ini, di mana CI sama dengan ciphertext, PI sama dengan plain text, KI sama dengan keystream, dan dimulai dengan A sama dengan 0 sampai Z sama dengan 25. Berikutnya, saya akan menjelaskan contoh dari enkripsi dari AutoKeykeeper ini. Jadi, plain text-nya adalah kriptografi dan kuncinya adalah syscom. Maka panjang kunci disambung dengan plain text semula, sehingga panjang kunci menjadi sama dengan plain text. Jadi, berikutnya plain text tersebut kita substitusikan terlebih dahulu, di mana K sama dengan 10, R sama dengan 17, I sama dengan 8, P sama dengan 15, T sama dengan 19, O sama dengan 14, G sama dengan 6, R sama dengan 17, A sama dengan 0, F sama dengan 5, I sama dengan 8. Berikutnya, keystream ini diperoleh dari syscom disambung dengan plain text semula, sehingga panjang kunci menjadi sama dengan plain text, yaitu system crypt. Dan kita substitusikan S sama dengan 18, I sama dengan 8, S sama dengan 18, K sama dengan 10, O sama dengan 14, M sama dengan 12, K sama dengan 10, R sama dengan 17, I sama dengan 8, P sama dengan 15, T sama dengan 19. Jadi dapat diperoleh ciphertext dari plain text tersebut menggunakan rumus enkripsi yang sudah disebutkan tadi, di mana plain text ditambah dengan keystream dimodulokan dengan 26. Jadi dapat diperoleh ciphertext dari huruf pertama, di mana K ditambah S dimodulokan dengan 26, atau 10 ditambah dengan 18 dimodulokan dengan 26, dan diperoleh 2, sehingga akan menghasilkan huruf C. Untuk huruf kedua, di mana R ditambah dengan I dimodulokan dengan 26, atau 17 ditambah dengan 8 dimodulokan dengan 26, akan menghasilkan 25. Di mana 25 ini adalah Z. Berikutnya untuk huruf ketiga, di mana I ditambah dengan S
dimodulokan dengan 26 atau 8 ditambah dengan 18 dimodulokan dengan 26 akan menghasilkan 0 atau A. Berikutnya untuk huruf keempat di mana P ditambah dengan K dimodulokan dengan 26 atau 15 ditambah dengan 10 dimodulokan dengan 26 akan menghasilkan 25 atau Z. Berikutnya untuk huruf kelima di mana T ditambah dengan O dimodulokan 26 atau 19 ditambah 14 dimodulokan dengan 26 akan menghasilkan 7 atau H. Begitu pula seterusnya sampai semua huruf dienkripsi. Berikutnya dekripsi dari AutoKeyChipper. Misalnya diberikan ciphertext CJAZ HAKI IIUB di mana kuncinya adalah syscom. Karena panjang kunci tidak sama dengan ciphertext, maka hasil dari dekripsi akan ditambahkan ke dalam kunci sehingga sesuai dengan panjang ciphertext. Jadi, pertama-tama ciphertext tersebut kita akan substitusikan terlebih dahulu di mana C sama dengan 2, Z sama dengan 25, A sama dengan 0, Z sama dengan 25, H sama dengan 7, A sama dengan 0, Q sama dengan 16, I sama dengan 8, I sama dengan 8, U sama dengan 20, B sama dengan 1. Berikutnya untuk keystream awalnya hanya ada syscom di mana S sama dengan 18, I sama dengan 8, S sama dengan 18, K sama dengan 10, O sama dengan 14, dan M sama dengan 12. Jadi untuk plaintext huruf pertama, C dikurangi dengan S dimodulokan dengan 26 atau 2 dikurangi dengan 18 dimodulokan dengan 26 akan menghasilkan 10 atau K. Jadi keystreamnya akan menjadi syscom K dan plaintext untuk huruf kedua didapat dari Z dikurangi dengan I dimodulokan dengan 26 atau 25 dikurangi dengan 8 dimodulokan dengan 26 yaitu akan didapat hasil 17 atau R. Jadi keystreamnya akan menjadi syscom KR dan untuk plaintext huruf ketiganya yaitu A dikurangi dengan S dimodulokan dengan 26 atau 0 dikurangi dengan 8 dimodulokan dengan 26 yaitu akan menghasilkan 8 atau I. Begitu pula seterusnya sampai semua huruf didekripsikan. Baik, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Thomas Adi Putra, dipersilahkan. Selanjutnya kita lihat aplikasinya. Di sini sudah ada aplikasi yang kami buat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Pada baris pertama terdapat variabel alfabet, di mana variabel alfabet ini akan menampung nilai dari A sampai Z. Jadi pada aplikasi ini kami hanya membuat proses enkripsi ataupun dekripsi terhadap huruf saja. Jika terdapat angka, spasi, ataupun simbol yang tidak terdapat dalam variabel alfabet ini, maka pada proses enkripsi atau dekripsi, variabel nilai yang tidak ada di variabel alfabet tersebut akan diabaikan. Kemudian untuk program utamanya, pertama user akan diminta untuk memasukkan pesan yang akan dienkripsi ataupun dekripsi. Kemudian ada key-nya, user diminta untuk memasukkan key dari plaintext atau ciphertext tersebut. Kemudian ada pilihan menu, di mana satu untuk enkripsi dan dua untuk dekripsi. Jika user memilih satu ataupun enkripsi, maka akan dilakukan proses enkripsi dengan fungsi yang sudah kami buat. Tapi sebelum itu, pesan yang akan dienkripsi akan dicek terlebih dahulu apakah mengandung nilai-nilai yang tidak ada di variabel alfabet. Jika memang memiliki nilai yang tidak ada di variabel alfabet, maka nilai tersebut akan dihapus atau tidak digunakan hanya pada saat proses enkripsi, tetapi pada hasil akhirnya akan ditampilkan kembali. Hanya saja tidak mengalami perubahan untuk nilai yang tidak ada di dalam variabel alfabet tersebut. Kemudian kita lihat ke fungsi enkripsinya, di mana terdapat fungsi enkripsi dengan parameter plaintext dan key-nya. Kemudian di sini akan dilakukan perulangan sampai dengan panjang plaintext-nya. Kemudian untuk mendapatkan ciphertext seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana plaintext KI akan ditambahkan dengan key KI, kemudian dimoduluskan dengan panjang dari alfabet. Kemudian karena menggunakan AutoKeyChipper, key yang dimasukkan oleh user tidak harus sama dengan panjang pesan yang dimasukkan.
Nah, di sini sudah terdapat baris perintah untuk menggenerasikan keystreamnya. Jika panjangnya kurang dari plaintext, maka akan ditambahkan dengan huruf yang ada di plaintext sampai dengan panjang dari keystream sama dengan panjang plaintext. Ini akan dilakukan berulang-ulang sampai semua plaintext telah diubah menjadi ciphertext. Kemudian kita kembali ke poin utamanya. Jika user memilih menu 2 atau dekripsi, maka akan dilakukan proses dekripsi dengan fungsi yang sudah kami buat, tetapi sebelum itu pesan juga akan dicek. Kemudian kita lihat ke fungsi dekripsinya, terdapat parameter ciphertext dan key. Untuk mengubah ciphertext menjadi plaintext, dapat digunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ciphertext KI dikurangi dengan keystream KI dimoduluskan dengan panjang alfabet. Kemudian keystream di sini akan ditambahkan dengan hasil dari dekripsi ciphertext sampai dengan panjang keystream sama dengan panjang ciphertext. Ini akan dilakukan berulang-ulang sampai dengan seluruh ciphertext sudah diubah menjadi plaintext. Selanjutnya terdapat function default. Di sini function ini kami buat untuk mengubah kembali atau memasukkan kembali jika terdapat nilai-nilai yang tidak terdapat dalam variabel alfabet. Misalkan terdapat angka, maka akan ditampilkan kembali angka tersebut. Sebagai contoh, kita jalankan aplikasi ini. Misalkan pesan yang akan kita masukkan yaitu fotografi, kemudian kuncinya sama seperti contoh Syscom. Kemudian untuk menunya kita pilih enkripsi. Di sini entersnya adalah kriptografi dan keystreamnya adalah Syscom. Namun ditambahkan lagi dengan 5 huruf dari kriptografi karena ini menggunakan auto key cipher, sehingga 5 huruf ini akan ditambahkan sehingga panjang dari keystream sama dengan panjang dari plaintext-nya. Kemudian dapatkan ciphertext-nya adalah ini CZAZHAQIIUB. Kemudian kita akan coba melakukan proses dekripsi dari hasil ciphertext ini. Apakah hasilnya akan sama? Yang bersama Syscom. Proses dekripsi dapat dilihat awalnya ciphertext-nya adalah seperti ini, maka proses dekripsi akan menghasilkan plaintext kriptografi. Nah, untuk keystreamnya juga sudah ditambahkan huruf pertama K di sini, huruf kedua, huruf ketiga sampai dengan panjang keystream sama dengan panjang ciphertext di sini. Kemudian bagaimana jika kita menambahkan angka, spasi ataupun simbol di dalam pesan yang akan kita enkripsi ataupun dekripsi? Misalkan kita akan memasukkan pesannya itu serang saat subuh jam 2. Kita memasukkan kuncinya itu perang. Kita lakukan proses enkripsi. Dapat dilihat di sini plaintext untuk proses enkripsi akan mengabaikan spasi maupun angka yang terdapat dalam pesan awal. Kemudian hasil enkripsi di sini akan menambahkan kembali spasi dan angka yang ada di pesan awal. Lalu kita akan melakukan proses dekripsi dari enkripsi ini. Pesannya kita ambil dari sini. Kemudian kuncinya juga sama. Setelah kita masukkan pesannya, maka ciphertext-nya itu akan mengabaikan spasi dan angka. Jadi seperti ini. Kemudian keystream juga sama, akan ditambahkan sampai dengan panjang keystream sama dengan ciphertext. Kemudian untuk plaintext-nya itu dari ciphertext ini yaitu serang saat subuh jam, tanpa ada spasi maupun angka. Padahal tadi kita masukkan ada angka. Kemudian dengan menggunakan fungsi yang sudah kami buat di sini, maka hasil dekripsi akan menampilkan kembali seluruh spasi
angka ataupun simbol yang tidak ada di dalam variabel alfabet, sehingga tidak akan mengubah isi pesan yang ingin disampaikan. Jadi sekian dulu video penjelasan dari kami terkait AutoKeyKeeper. Apabila terdapat kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.